Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desiman Nurfa'yu Harahap. Di video kali ini saya akan membahas tentang puisi satu baris atau bidal. Mari kita simak bersama-sama. Baik, di sini kita akan membahas tentang puisi satu baris. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki daerah dan juga budaya yang sangat banyak dan beragam dan juga berbeda-beda setiap wilayahnya. Daerah-daerah tersebut biasanya akan banyak sekali tersimpan sastra-sastra lisan seperti bidal, peribahasa, pepatah, gurindam, pantun, mantra, teka-teki, dan sejenisnya. Bidal adalah salah satu jenis puisi lama dalam sastra Melayu yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Bidal termasuk dalam kelompok puisi lama asli Indonesia karena bentuknya tidak panjang dan murni menggunakan bahasa Melayu asli atau tidak terpengaruh kesusastraan luar atau asing. Bidal merupakan puisi satu baris. Bidal itu sendiri merupakan bahasa yang memiliki kiasan yang biasanya digunakan secara halus. Maksudnya yaitu bahasanya tidak terang-terangan. Artinya orang yang mendengar ujaran bidal harus mendalami dan meresapi arti ujaran bidal tersebut. Bidal memiliki beberapa bentuk menurut jenis-jenisnya. Yang pertama, jenis bidal berdasarkan asal kejadiannya. Adapun jenis bidal berdasarkan asal kejadiannya, yang pertama, bidal dari lingkungan saudagar atau pedagang. Contohnya, murah di mulut, mahal di timbangan, yang artinya mudah berjanji tapi tidak mau menepati janjinya. Yang kedua, bidal dari lingkungan rumah tangga. Contohnya, sambil berdiam nasi masak. Artinya sambil mengerjakan sesuatu, pekerjaan lain juga terselesaikan atau mengerjakan lebih dari satu pekerjaan secara bersamaan. Yang ketiga yaitu bidal dari lingkungan petani. Contohnya pagar makan tanaman, yang artinya orang yang dipercaya menjaga sesuatu justru merusak yang dijaganya. Yang keempat, bidal dari lingkungan nelayan. Contohnya ombak yang kecil jangan diabaikan, yang artinya hal-hal yang kecil jangan disepelekan. Yang kelima, bidal di lingkungan guru dan ulama, contohnya berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi, yang artinya kalau kita hanya setengah-setengah dalam melakukan pekerjaan tentu tidak akan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Yang keenam yaitu bidal dari dongeng atau novel, contohnya seperti kata hendak jadi lembu, yang artinya orang yang memimpikan sesuatu hal yang tinggi tanpa ingin berusaha keras. Bidal yang kedua, bidal secara umum. Adapun jenis bidal secara umum dibedakan menjadi yang pertama, ungkapan atau adalah kiasan pendek yang terdiri atas dua patah kata. Contohnya panjang tangan, yang artinya suka mencuri. Yang kedua, perumpamaan adalah kalimat yang membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang ada di alam. Biasanya memulai dengan kata seperti umpama, laksana, dan bagai. Sepantun atau bak, contohnya bagai air di daun talas, yang artinya orang yang tidak punya pendirian. Yang ketiga yaitu peribahasa. Peribahasa adalah segala bentuk atau cara berbahasa tidak dalam arti sebenarnya. Contohnya, masuk tak genap, keluar tak ganjil, yang artinya orang yang tidak dihargai dalam masyarakat. Yang keempat, pepatah. Pepatah adalah kiasan yang tepat dan langsung untuk mematahkan cakap orang sehingga lawan berbicara tidak dapat berkilah lagi. Contohnya, besar pasak daripada tiang, yang artinya besar pengeluaran daripada pendapatan. Yang kelima adalah pemeo, adalah kalimat pendek yang pada mulanya hanya diucapkan oleh seseorang saja, tapi pada suatu waktu ditiru oleh banyak orang. Contohnya, maju terus pantang mundur, yang artinya sekali merdeka tetap merdeka. Yang keenam yaitu tamsil. Tamsil adalah kiasan yang bersajak dan berirama. Contohnya, tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Yang keenam adalah kiasan yang bersajak dan berirama. Contohnya, tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Artinya orang yang semakin tua usianya makin berbuat seperti anak muda. Selanjutnya kita akan membahas ciri dan struktur bidal. Adapun ciri-ciri bidal diantaranya, yang pertama, biasanya berupa kalimat singkat yang memiliki makna kiasan atau figuratif yang bertujuan menangkis, menyangga, dan menyindir. Yang kedua, pengungkapan pikiran dan perasaan yang demikian tidak secara ibarat dan perbandingan. Yang ketiga, sebagai lambang suatu perbuatan. Yang selanjutnya itu struktur bidal. Ada banyak bentuk puisi lama atau bidal ini, yang mana biasanya berupa satu atau lebih kalimat pendek berupa perumpamaan, kalimat barat, dan atau sanggahan. Penulisan bidal terdiri dari beberapa kategori yang perlu diketahui. Yang selanjutnya, contoh bidal. Beberapa contoh bidal seperti
anak di pangku dilepaskan, beruk di rimba disusulkan, yang artinya terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain hingga lupa dengan urusan sendiri. Contoh yang kedua, berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau, artinya segala usaha atau pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas, jangan sampai terbengkalai. Audio Jungle.